Kali ini saya akan mempresentasikan satu aplikasi untuk usaha Brex Global Synergy dengan nama aplikasi Kunjungan Salesman pada BGS. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nanti untuk gambar kata-kata itu bisa di custom sesuai dengan permintaan ya. Langsung aja, cara kerjanya itu seperti ini. Jadi pertama kita input dulu pembagian kawasan, lalu input data salesman-nya, input data pelanggan. Nah, untuk pelanggan yang berada di satu kawasan, contohnya Bandung, maka akan dikelompokkan ke kawasan ini. Jadi misalnya ada Bandung, Surabaya, ataupun berdasarkan kecamatan juga boleh. Lalu salesnya siapa? Jadi ini 3 berkaitan ya. Oke, nah setelah itu diinput, nanti pada saat proses ya, harian itu ada namanya rencana kunjungan, lalu dieksekusi kunjungan. Jadi rencana kunjungan ini supervisor atau manajernya itu menginputkan dulu sales A ini mau kemana aja. Contoh hari ini mau ke 10 toko ya kan. Nah nanti si sales A itu akan mengunjungi sesuai dengan rencana kunjungan yang telah ditetapkan. Jadi dia nggak bisa ke toko lain lagi. Jadi pilihan menu kunjungannya hanya ada 10 itu aja yang direncanakan. Nah untuk kunjungan yang ini nanti di input oleh salesman. Kalau yang ini tadi oleh supervisor ya. Ini kan tergantung kunjungan. Jadi nanti ada laporannya sudah terkunjung atau belum. Kemudian ada peta lokasi semua pelanggan. Oke, nanti kita lihat secara detail. Nah kemudian terakhir adalah tinggal lihat laporan aja. Ya jadi secara garis besar ya ada pendataan dulu, pendataan area, salesman, pelanggan. Lalu ada proses pemilihan pengisian rencana kunjungan, lalu salesnya mengeksekusi rencana kunjungan ya, lalu laporan ya, itu secara garis besarnya. Oke, nah ini saya akan mulai langsung aja menunjukkan. Pertama saya dalam posisi ini ya, dari admin. Jadi yang menginput nanti rencana kunjungan itu boleh admin, boleh supervisor lah, pokoknya yang memegang kendali admin lah ya. Nah jadi untuk awal itu seperti ini ya, contoh ini kita ke data dulu ya. Saya ada input pembagian area, saya ada input 2 di sini, yaitu 1 Desa Cimahi Cilaras. Untuk Desa Cimahi itu saya berikan ke salah satu Hasma namanya. Ini saya klik lebih detailnya ya. Nah dan di dalam Desa Cimahi ini ada 3 pelanggan ya dengan nama ID Hasma, nama salesnya. Kemudian kalau untuk yang Desa Cindalaras ini itu sales 2 namanya Derek, baru ada 1 toko. Jadi total ada 4 toko ya yang sudah diinput dan dikaitkan ke masing-masing kelompok ini deh. Jadi salah satu ada 3 toko, sales 2 Derek, baru 1 toko. Nah kemudian ini saya tinggal tambah ya, kalau misalnya mau tambah ya tinggal tambah. Kemudian saya isikan nama kawasan, daerah, kemudian frekuensi target dan sebagainya ya. Nanti kemudian saya save. Nah, lalu saya input data sales. Di sini saya sudah input 5 ya. Jadi kalau mau misalnya mau ditambahkan silahkan klik ini tombol tambah. Kalau mau edit nanti tinggal klik aja ini. Nanti kan akan muncul datanya edit. Ya. Kemudian kalau mau hapus ini tong sampah. Nah, untuk sales nggak bisa menghapus data ini ya. Dia nggak bisa mengakses ini karena sifatnya di sini adalah sales hanya bisa mengeksekusi atau melihat data dirinya sendiri, jadi nggak bisa melihat data di kota lain punya sales lain. Kemudian ini pelanggannya ya, contoh ini kan sudah ada 4, kita tambah 1 ya contohnya. Nah, saya mau tambahkan tadi ke ini desa Cimahi contohnya ya, otomatis salesnya itu Hasma ya. Kemudian masukkan misalnya toko Ita, kategori misalnya kios, kemudian nama kontak Ita atau Ibu Ita. Nomor WA itu kalau misalnya 08 itu diganti menjadi 628 ya. Kemudian tentukan titik map, ini harus dipastikan bahwasanya lokasinya nyala ya, atau GPS-nya ya, settingannya. Jadi ini diklik tanda seru, nanti akan dibaca otomatis lokasi GPS-nya. Kalau nggak cocok masih bisa digeser. Ya masih bisa digeser, dikecilkan dan dibesarkan. Nah, masukkan alamatnya, misalnya Jalan Bunga. Masukkan alamatnya harus agak lengkap ya, jangan terlalu tanggung. Misalnya Bandung Barat. Oke. Kemudian kota
total udah pasti ini ya, karena tadi di kawasan ada apanya. Lalu foto depan warung ya. Untuk sebenarnya di sini saya masih bisa mengambil dari galeri, tapi nanti akan kita kunci, jadi hanya bisa diambil dari kamera jepretan terbaru ya. Ini karena masih simulasi, jadi saya masih bisa ambil gambar. Contoh ini tampilannya, oke, bersama dengan pemilik warungnya. Contoh ya, deskripsi. Kalau ada tanda bintang itu wajib dipilih, diisi seperti ini. Kalau nggak ada, nggak wajib ya. Kemudian untuk status fix atau belum, kalau misalnya kita buat sudah, berarti nanti data nggak bisa diedit lagi, dikunci, udah fix. Jadi ini awalnya kita buat belum dulu ya, menonton nanti bisa diedit. Lalu save. Dan status fix itu hanya muncul di akses admin ya, kalau sales nggak bisa. Jadi admin bisa kunci data pelanggannya. Oke, ini kita sudah tambahkan satu, ini deh otomatis nambah. Tadi kan 3 untuk salah satu Hasma, kemudian tambah 1 jadi 4 ya. Dari mana kita bisa menentukan bahwasanya kawasan ini ada Hasma? Itu dari sini. Pada saat input di kawasan, kita ada pilih salesnya siapa, ini kan. Nah, nama ini salesnya siapa, namanya ini ya. Oke, ini sekarang kita sudah input, sudah ada 5 pelanggan, 4 di sales 1, 2 di sales direct. Nah, sekarang tugas daripada si supervisor ataupun admin itu melakukan input rencana kunjungan setiap pagi ya. Jadi ini klik ini aja, boleh juga dari sini menu proses, rencana atau yang ini bawah sama aja ya. Kita klik. Nah, untuk rencana hari ini tanggal 12 bulan 3, oke, ini baru ada 1 sales direct dan itu sudah dieksekusi ya, sudah. Nah, kita coba tambahkan. Saya tambahkan 2 ya, tanggal hari ini. Oke. Salesnya saya pilih aja, ini sales Hasma ya, Desa Cimahi, karena cuma ada 1 pilihan kawasan. Kemudian saya pilih yang pertama, toko ini Marja Shop. Oke. Tujuannya apa sekarang? Misalnya mau promosi ya, promosi dan cari order. Oke. Nah, lalu info tambahan ya kan, misalnya promo produk A misalnya ya. Lalu kalau ada dokumen masukkan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Dokumen ini contohnya nanti misalnya Anda melakukan penagihan piutang atau apapun lah ya. Jadi ini bisa masukkan foto bondnya sebagai bukti. Oke, ini saya coba masukkan aja lah ya. Contoh misalnya produk yang baru itu. Produk yang baru itu saya pilih produk aja ya. Gambar produk, saya cari dulu. Anggap ini aja gambar produknya ya, contoh aja. Lalu save. Ini artinya sinkron ya, sinkronisasi, dia akan melempar ke server, sinkronisasi. Tunggu aja prosesnya. Oke, nah ini sudah muncul 1 ya. Jadi tapi belum dieksekusi, masih merah. Ya, jadi ini belum dikunjungi oleh sales Hasma. Nanti kita buat bagaimana cara mengunjungi. Ya, jadi ini tujuannya adalah tadi ya, promosi, dan kalau mau lihat detailnya ini bisa diklik kok. Oke, ini promosi dan cari order, promo produk A. Nah, kita tambah 1 lagi ya. Salesnya juga masih Hasma ya, kemudian Desa Cimahi. Kita pilih yang ini, Ajuta Komestik ya, kosmetik. Cuma tujuannya kali ini adalah tagih piutang atau titip bond ya. Ini pun boleh lah, tagih piutang dan cari order. Jadi sekalian nagih, contoh ya. Kemudian masukkan dokumennya, bondnya. Contohnya yang ini. Oke, kemudian info tambahan ya, tagih piutang, ya, contoh aja. Ini boleh diketik, boleh enggak? Ya. LP misalnya 8 juta, contoh aja ya, lalu save. Nah, berarti kita sudah melakukan input 2 rencana kunjungan. Tunggu ya sinkronnya. Nah, ini sudah ada 2 kunjungan, statusnya belum dan belum. Ya, kalau misalnya kita miringkan biar nampak jelas informasinya. Nah, seperti ini. Nah, ini jelas ya. Oke, tujuannya tagih piutang 8 juta, yang tadi ini promo produk A. Ya, karena tadi layarnya nggak cukup. Oke, ini saya kembalikan normal lagi. Nah, anggap aja untuk hari ini kita ada 2 sales yang mau kerja, 1 targetnya rencananya untuk ini 1, yang ini 2. Ya, nah. Lalu sekarang saya akan berpindah ke login
salah satu ya untuk mengeksekusi dua rencana itu dari sini. Oke. Nah, saya mulai login ya, contoh aja. Nanti password dan ID bisa berubah semuanya, kita setting ulang. Kita pakai kode ya, salah 1, salah 2, karena nanti kita tinggal ganti nama aja. Jadi sales kan sering keluar masuk. Jadi tinggal ganti nama aja, nanti kodenya tetap. Jadi dia bisa lanjut sales yang baru, bisa melanjutkan tugas dari sales yang lama. Nah, sebenarnya kalau untuk sales itu nggak ada apa lagi menu-menu di sini. Menunya cuma ada 3 di sini. Ya, jadi dia bisa lihat rencananya. Ini ada 2 rencananya ya. Kemudian melakukan eksekusi dan lihat laporan. Dah, itu aja. Ya, tapi di sini dia bisa juga melakukan pendataan baru. Kalau misalnya ada pelanggan baru yang dia temui, dia bisa input dari sini. Nah, ini pelanggannya semua. Ya, dia bisa tambah juga kalau mau. Dan nanti ini hanya bisa dieksekusi oleh dirinya sendiri, sales lain nggak bisa lihat. Ya, seperti itu kalau misalnya mau lihat. Jadi ada peta titik lokasi dan lain sebagainya nanti. Oke, sekarang kita kembali ke awal rencana. Ada 2 ya yang mesti diselesaikan. Ya, jadi yang ini tujuannya tagih piutang di toko Ayuja ini, dan ini promosi. Oke, kita mau yang promosi dulu. Kita kunjungan, kemarin klik ya, lalu plus. Ini kunjungannya masih 0 ya. Nah, rencana mana? Contoh ini margi. Oke, lakukan foto bahwasanya Anda di sana. Ya, seharusnya ambil saya pilih ambil dari apa aja ya. Seharusnya nanti dari apa? Dari jepretan kamera. Nanti yang kedua aja. Kemudian hasilnya adalah misalnya tadi ternyata dapat order. Ya, jadi dapat order baru, silakan ketikkan misalnya order A1 misalnya ya, misalnya produk A. Oke, 1 piece, kemudian kali misalnya 3.000. Nah, seperti itu ya, ini saya copy aja. Kemudian ini juga bisa lanjut lagi, atau langsung aja produk A, produk B misalnya ya, misalnya 12 pieces. Oke, kali misalnya 4.000, lalu enter lagi dan seterusnya ya, gitu aja ya. Lalu kalau ada foto bondnya silahkan fotokan, kalau nggak apa-apa, dia nggak ada bintang. Jadi ini hanya opsi aja ya, tapi saya mau fotokan juga, atau saya ada buka bondnya ya. Saya ambil yang ini sebagai bukti memperkuat, lalu save. Nah, itu namanya istilahnya check in ya. Ini pas internetnya tempat saya lagi pelan pula. Kita tunggu 1/2 nanti sampai 2/2. Oke, nah ini sudah ada ya 1. Jadi ini statusnya masih check in ya, jam 10, jam sekarang ya, sesuai ya. Tadi kan 10, ini 10.05, ini 4. Lalu saya check out, berarti saya 1 menit aja bisa klik tombol ini. Nah, nanti akan diketahui durasi saya berapa lama. Jadi ada jam masuk, jam keluar, jam in, jam out. Nah, jika saya tidak check out, maka saya nggak akan bisa lanjut ke toko berikutnya. Ya, ini sudah selesai ya, maka saya tinggal lanjut lagi yang rencana yang kedua. Seharusnya tinggal 1 ya, jadi setiap dieksekusi 1 hilang 1. Oke, nah kemudian ini saya ambil fotoin. Ini saya ambil dari foto kamera aja ya, kamera. Oke, saya jepret. Oke, kemudian saya ambil follow up ya, kemudian misalnya bond minggu depan bayar, contoh ya. Lalu dijumpai siapa di sana, misalnya Bapak Ardi misalnya ya, lalu save. Nah, berarti ini sudah dua rencana udah kita eksekusi ya, seharusnya udah nggak ada lagi. Ya, jadi konsepnya input rencana atau misalnya KPI ya istilahnya, kemudian dieksekusi oleh sales, kemudian laporan, udah selesai, itu aja, just that. Nah,
ini ya sudah ya, follow up ya, satu follow up, satu dapat order. Kalau mau lihat detailnya ini bisa diklik ya, maka akan diketahui dokumennya apa, di mana ya, apa ya. Kemudian keterangannya ini tadi ordernya ini ya. Lalu yang ini follow up ya, juga tahu semua ya, nampak ya. Nah, minggu depan bayar. Nah, ini kemudian kita check out. Nah, nanti coba kita lihat di sini di rencana apa yang terjadi. Kita lihat rencana ya, di rencana ini kita lihat ini. Nah, ini sudah ya kan. Ini dia. Ya, nah oke. Sekarang kita akan kembali ke admin untuk memantau kinerja dari sales ya. Oke. Posisinya sudah di login admin ya, ini di admin ya. Nah, kalau saya ingin munculkan menunya tadi, saya klik tombol home dulu. Ya, baru menunya keluar. Ya, nah, sekarang kita lihat di proses di rencana kunjungan tadi ada 3 ya, 2 dan 1 ya kan. Ini 1 udah, kemudian sudah langsung tahu tagih piutang ya, cari order, kemudian promo ini langsung tahu. Kalau mau lihat detailnya ini tadi yang tampilannya seperti ini ya, ini diklik aja. Nah, maka akan nampak semua kok apanya. Oke, dan ini juga bisa ditelusuri ya, di mana apanya ya, posisinya ya. Nanti kita tunjukkan. Nah, kemudian berarti udah ya nih ya, tiga-tiganya sudah ya, berarti udah oke. Nah, untuk yang kunjungan, kalau misalnya mau cek juga bisa, itu rencana, cara lihat. Sekarang ke kunjungan pun seharusnya ada 3 juga. Nah, ini deh. Nah, misalnya ini Marjishop tadi, ini yang apa? Kamu lihat detail ini. Nah, ini nampak dia titik check in-nya, titik check out-nya. Tandanya kita mau tahu ini benar atau enggak, ini tinggal diklik aja titik check in-nya. Nah, kan nampak tuh. Ya kan, dekat-dekat. Nah, atau saya mau lihat tadi titik pelanggannya di mana tuh bisa juga, ini dia. Nah, nanti langsung arahkan aja, klik tombol mobil ini, maka akan diarahkan dari posisi kita berada ke posisi check-in atau warung tersebut. Nah, ini. Ya, dan kemudian kita bisa lihat juga tokonya benaran nggak ada di sekitar situ. Nah, kita bisa cari. Ya. Nah, ini bisa maju dan sebagainya. Misalnya, oh ternyata ini tokonya yang ini. Oke. Kita back. Ya. Back lagi. Ya, itu cara melihat ya. Jadi kalau misalnya ada 10 kunjungan, ternyata sudah jam 10 baru satu toko, ya yang muncul satu toko, itu bisa dikonfirmasi salesnya. Kenapa baru satu toko ada jam 10? Kalau ini kan sudah 2 toko. Nah, jamnya pun nampak jam berapa dia masuk. Berarti ini mulai dari jam 10 masuk, jam 8 sampai jam setengah 10 entah ngapain aja, kita nggak tahu. Nah, seperti itulah kira-kira analisanya. Ya. Kemudian di menunya ada juga peta lokasi pelanggan. Jadi tadi ada berapa pelanggan kita, ada 5 ya. Ini dia. Nah, kalau mau diperbesar juga bisa, diklik aja contohnya. Misalnya, nampak. Jadi kalau misalnya ini diklik ya, contohnya saya mau klik, nanti akan muncul toko Aju ya. Kalau ini saya klik, nah ini akan muncul masuk. Ini bisa diklik lagi, lihat detailnya. Nah, ya, oke. Jadi ini semua peta lokasi pelanggan yang bisa disajikan dalam bentuk map. Ini dia pelanggan kita, ada 5 ya. Ini titiknya rempet kayaknya, makanya cuma 4. Oke, selanjutnya tinggal lihat laporan aja. Laporannya nanti tinggal pilih. Contoh ini ya, laporan kunjungan, ya kan, kunjungan. Ada 3 kunjungan ya, benar ya. Tutup mana-mana aja, di sinilah dia posisinya. Bisa kita klik. Nah, ini sebenarnya rapat, sebenarnya ada 3 nih seharusnya. Nah, ini berempetan ya. Ini berempetan ini. Posisi saya check in tadi. Ya, oke, ini back. Nah, yang 3 itu inilah dia, nama tokonya dan sebagainya, bisa digeser. Oke, ini juga bisa diklik lagi kalau melihat detailnya. Kemudian bisa lihat kinerja juga. Berarti tadi salah satu ada 2, yang salah satu ada 2, sales 2 ada 1 ya, ini dia, benar kan? Nah, bisa diapakan berdasarkan bulan juga, dan ada effective call-nya. Jadi kalau ini 1 kali kunjungan ya udah langsung dapat order, berarti 100% dari ini ya presentasinya. Ini bisa kita sesuaikan nanti sesuai dengan kebijaksanaan dari perusahaan. Kalau ini 2 kunjungan cuma dapat efektif 1, berarti 50%. Ya, oke, saya rasa itu aja dulu. Nanti ada masukan atau apa, silahkan infokan kita. Thank you.
Aplikasi jbusiness.com dilengkapi teknologi keamanan Google dan Google Map Location serta log foto galeri untuk memastikan validasi bukti kunjungan yang tidak bisa dihack atau diakali. Silahkan pakai aplikasi ini agar Anda tidak sia-sia menggaji debt collector.